dilihat dari silabi, kita baru masuk pembahasan kedua atau hukum. Macam-macamnya dan dalil-dalilnya. Oke, untuk diskusi kapan mulai ini? Minggu depan sudah ada yang siap bikin makalah? Minggu ini Ustadz Fikri udah siap kayaknya. Oh, udah ada yang siap? Oh, bagus. Hukum macam-macamnya dalilnya ya. Iya. No, mau ada gangguan tenggorokan, suka batuk kan. Coba tolong di-share dulu itunya, makalahnya. Siapa yang bikin? Saya Pak, tolong. Fikri Hilabi. Di-share ke WA aja supaya. Oh, di share WA. Oh ya boleh Pak. Bentar ya. Ini terlalu kecil di situ. Di grup Pak atau di? Ya, di grup. Ya, sebab teman-teman kalau dibuka pakai HP, kalau hanya file kan kelihatan, tapi kalau bareng dengan ini Google Meet nggak kelihatan. Bentar Pak, saya kayak harus keluar dulu dari Word. Sudah masuk belum? Sudah masuk belum Pak? Ya. Udah. Tapi saya belum bikin ini apa namanya? Apa tuh? Lembar pertamanya itu bikinnya apa? Saya belum punya logo. PowerPoint. Belum punya logo Win Bandung. Oh, enggak apa-apa, yang penting ini Udah gitu. Cukup ya? ide pikiran saudara udah bisa dikemukakan, nanti kan ini jadi sebut ini formatnya belum format makalah untuk diskusi ya. Belum Nanti ya. Ketika akhir atau ini menyempurnakan makalah itu dinilai sebagai nilai UTS. Jadi UTS nanti nggak mengurangi jam pertemuan, tapi nilai UTS diambil dari perbaikan makalah. Ya. Nanti diskusinya nilai sendiri. Oke, jadi ini seperti ini kan belum format makalah. Iya, belum format makalah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ide-idenya bisa dikemukakan di diskusi ini, kemudian nanti disempurnakan di makalah untuk untuk diserahkan sebagai untuk memperoleh nilai UTS. Oke, silahkan. Coba tadi Fikri ya. Ini dipresentasikan nggak Pak di Google Meet-nya? Atau langsung aja? Ya, boleh di Google Meet, tapi yang bisa baca hanya yang pakai ini, yang pakai laptop barangkali. Yang nggak pakai laptop, langsung aja mendownload ini, ya. Mendownload ini kan
Ya dari HP kan bisa Google Meet-nya tertutup tapi tetap fotonya masih ada. Ini Pak. Dimulai Pak. Ya. Mulai dari ta'riful hukmi ya. Oh, diulang lagi Pak. Kemarin kan sudah. Diulang lagi atau langsung ke Ya, diulangi lagi dari ta'riful hukmi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berkumpul sedikit untuk membahas tentang pembahasan kita tentang suara terputus-putus Pak Fikri. Putus. Iya. Sebentar Pak. Boleh pinjam headsetnya itu satu kurang. Itu putus. Masih belum jelas Pak Fikri. Tes kedengaran suaranya Pak? Udah. Alhamdulillah. Mulai Ya. Bagus. Sini kita akan sedikit membahas tentang masalah hukum. Ta'rif hukum yang kemarin kita jelaskan bahas juga, itu adalah khitabullah muta'alliq bil af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir. Ini sebuah ta'rif yang disebutkan oleh Imam At-Tufi dalam kitab yang Mukhtasar, dan kemudian beliau menyebutkan juga ada juga dari kalangan para ulama yang lainnya menambahkan awil wad'i. Tambahkan dengan awil wad'i. Ini dua ta'rif yang tidak terlalu berselisih di antara keduanya. Kemudian anwa'ul ahkam atau anwa'ul hukum, itu pertama bi'iqtida'il al-fi'l ma'al jazmi wa huwa al-ijab. Jika menunjukkan fi'il dengan jazm, itu adalah ijab, menunjukkan bahwa khitab syaratnya itu adalah sebuah ijab, sebuah kewajiban. Kemudian kalau khitabullahu ta'ala itu mengandung fi'il tapi la ma'al jazmi, tidak dengan tuntutan yang keras, maka itu an-nadab, menunjukkan perintahnya dorongan atau perintahnya sunnah. Kemudian kalau seandainya khitabnya tersebut itu berkaitan dengan tarknya juga ma'al jazmi, yang dimana harus benar-benar meninggalkan, maka itu adalah at-tahrim, menunjukkan khitabnya adalah tahrim, diharamkan. Kemudian yang keempat, kalau seandainya khitabnya tersebut berkaitan dengan tark juga, tapi la ma'al jazmi, maka dia adalah al-karahah, ya, menunjukkan sebuah hukum karahah, dibenci. Kemudian kalau seandainya khitab tersebut takhir, memilih boleh ini boleh itu, maka menunjukkan bahwa khitab tersebut adalah ibahah,
diperbolehkan. Ini 5 ini termasuk bagian dari hukum taklifi. Hukum taklifi tidak jauh dari pertama al-ijab, kemudian an-nadab, at-tahrim, al-karahah, al-ibahah. Maka khitabullah yang muta'alliq bil af'alil ibad di hukum taklifi ini 5 ini. Kemudian selanjutnya khitabullahnya ini berkaitan dengan hukum wad'i. Nah, hukum wad'i. Maka sebelum kita masuk macam apa saja hukum wad'i, maka di sini beliau rahimahullah ta'ala itu membawakan sebuah ta'rif lagi untuk khitabul wad'i tersebut. Nah, di sini beliau berkata mastufida biwasitah nasb syari' alaman mu'arrafan li hukmihi li ta'adzuri makna khitabihi fi kulli halin. Ini apa yang dimana syari' itu memberikan sebuah alamat yang jelas untuk sebuah hukum nanti, atau li ta'adzuri ma'rifati khitabihi fi kulli hal. Jadi syariat tersebut syariat ataupun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah alamat, sebuah tanda buat sebuah hukum bahwa hukum tersebut begini di dalam masalah diterimanya, sah atau ada ilahnya atau ada yang lainnya macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alaman mu'arrafan bi hukmihi. Ini yang beliau tarik yang pertama, atau beliau juga ada menyebutkan wakil, walaupun di sini beliau juga tidak menguatkan tarif ini, yaitu khitabullahi al-muta'alliq bil af'alil mukallafin la bil iqtida'i wala bil takhyir. Ini tarifnya hampir sama dengan tarif yang tadi taklifi, tapi bedanya beliau di sini menyebutkan tanpa menggunakan la dan wala. La bil iqtida' wala takhyir. Maka ketika disebutkan bukan iqtida dan bukan takhyir, maka tidak ada lagi kecuali adalah wad'i. Jadi ingin menjelaskan masalah hukum wad'i dengan cara menafikan hukum taklifi, maka terjadilah adanya hukum wad'i. Kemudian macam-macam dari hukum wad'i, yaitu adalah pertama adalah illah, al-illah. Dan illah pada dasarnya itu adalah al-arad al-mawjib li khuruj al-badani al-hayawani 'ala al-i'tidal al-tabi'i. Adanya sesuatu yang keluar dari badan hewan yang dimana keluarnya itu yang menghilangkan i'tidal ke standar hewan tersebut lah. Jadi hewannya ini nggak normal, bisa jadi pincang atau tangannya panjang sebelah atau yang lain, menghilang dari i'tidal tabi'i dia. Ini pada dasarnya adalah diambil dari kata ini menurut beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika dimasukkan ke akal, maka ma'aujabul hukmul aqli li dzatihi, apa-apa yang mewajibkan hukum tersebut dari akal secara berdiri, itu seperti al-kasr linkisarihi, seperti patah ataupun rusak itu karena terjadi misalkan pulpen tersebut patah. Maka ilahnya kenapa dia bisa patah? Karena al-kasr. Wa taswid li sawad, tembok kenapa bisa hitam? Karena dicat dengan warna hitam. Ini yang beliau sebutkan ini secara akal ataupun belum masuk ke dalam secara syar'an. Maka kalau secara syar'an, illah secara syar'an dia menyebutkan ada 3 yang biasa digunakan oleh para ulama, dan yang paling sering itu adalah yang ketiga, dan yang ke-1 ini agak paling jarang, yaitu ma'aujabul hukm syar'i la mahallah wa huwa al-majmu' al-murakkab min muqtadi al-hukm wa syartihi wa mahallihi wa ahlihi. Pertama, illah tersebut secara syar'an, makna illah secara syariat yaitu adalah apa-apa yang mewajibkan hukum secara syar'i la mahallah. Dan ini berkaitan dengan 4. Pertama, muqtadul hukum, syarat dan mahal,
dan juga ahli. Nah, maka biar untuk mempermudahkan di sini mungkin kita sedikit kasih misal ya, muqtadal hukum ini seperti kita ambil misalkan sholat. Kita ambil sholat. Maka apa muqtadal hukum sholat tersebut? Yaitu amr syari, aqimis sholat. Aqimi sholat. Wasyart apa? Wasyart di sini bukan syarat sholat, tapi syarat ahliyatul sholat atau syarat wujub di sholat. Maka orang yang baligh, terus lagi muslim, berakal, dan ini syaratnya. Kemudian mahalnya tersebut adalah as-sholah dan ahlinya adalah al-musalli. Ini ilah yang dia sebutkan menurut sebagian ulama, dan ini makna ilah yang sedikit jarang dikemukakan oleh para ulama yang lainnya. Kemudian dia menyebutkan ada yang kedua, yaitu adalah muqtadal hukm wa in takhallafa li fawati syarti aw wujudil mani'. Nah, muqtadal hukm seperti wujudul kafarah. Wujud kafarah itu bisa terjadi jikalau adanya al-hain al-hanath ataupun ada pengingkaran di dalam sumpahnya. Maka ketika itu pengingkaran daripada sumpahnya, maka itu disebut illah karena menjadikan dia wajib membayar kafarah. Dia menyebutkan wajib jadi membayar kafarah. Ini yang makna kedua. Terus makna yang ketiga al-hikmah, dan ini yang paling sering, yang paling masyhur di tengah kita. Hikmah dari bolehnya mengqashar salat, ilahnya adalah as-safar. Menurut sebagian para ulama ada yang menurut ilahnya adalah masyaqqah. Nah, ini yang sering kita temukan di dalam kitab-kitab fikih juga. Illah itu maksudnya adalah al-hikmah. Kemudian itu dari permasalahan hukum wad'i illah. Kemudian as-sabab ini adalah secara lugah ma yatawassalu bihi ila al-gharad. Apa-apa yang menyampaikan kita kepada tujuan. Ini namanya sabab. Dan secara syar'i ini ada 4 penamaan, ada 4 mutlaqat maknanya, yaitu adalah ma yuqabilul mubasyarah. Apa-apa yang langsung terkena, seperti ketika kita misalkan gelas botol, seperti botol ini terbuka. Nah, kebukanya botol itu disebut sebab tumpahnya air. Tapi ketika tertumpah, ada orang yang nyenggol, maka itu illahnya. Illah jatuhnya air tersebut atau tumpahnya air tersebut. Tapi sebabnya apa? Ini yang mubasyir. Apa mubasyir kan? Kita membuka, tutup, minum. Ini yang pertama, makna pertama. Kedua, yang makna kedua illatul illah. Illatul illah seperti apa? Seperti kita contohnya adalah memanah. Memanah, ketika memanah itu adalah illah untuk membunuh. Tapi apakah langsung membunuh? Enggak. Tapi ketika kita memanah, dia illah dari terluka, dan lukanya tersebut illah jadi untuk mati. Maka itu sebutnya illatul illah, atau juga disebut sabab. Disebutnya sebab. Dia mau lempar anak panah, kemudian terkena kepada seseorang, itu salah satu ilahnya pertama karena dia lempar, kemudian tertancap kepada badannya, kemudian setelah tertancap dia terluka dan dia kemudian mati. Itu ilah yang kedua. Maka disebut illatul illah. Ramyunya itu illatul illah, dan itu disebutnya adalah asbab. Sebab. Kemudian yang ketiga juga illah biduni syarti. Dinamakan juga sebab ketika seandainya ada illah yang enggak disebutkan atau hilang syaratnya. Seperti masalah zakat. Ketika disebutkan dia zakat ada 2 syarat besar kan, ada haul dan ada nisab. Ketika dia hanya sekedar nisab, nisab itu pada dasarnya ada illah,
ila zakat, sudah masuk ke batas minimal zakat. Kenapa bisa zakat? Karena sudah masuk ke dalam batas minimal zakat, maka illah. Ketika cuma hanya ada nisab, kemudian tidak ada haul, maka itu baru hanya ada sebab. Baru hanya ada sebab. Karena nih haul itu tersebut adalah syaratnya. Kemudian yang keempat, yaitu illatus syar'iyyah al-kamilah. Ini illah yang lengkap yang telah kita jelaskan tadi di atas tentang permasalahan illah. Maka kadang juga sebagian para ulama menyebutkan sabab juga illah. Illah yang secara sempurna. Ini untuk sabab. Kemudian kita masuk yang ketiga, syart. Syart itu secara lughah alamah, tanda seperti pencet ya. Ja'a asyratuha, itu secara syariatnya ma lazima min intifa'u amri ala ghairi wajhi sababiyah. Syartiyah itu adalah yang dimana kita lazim bagi kita intifa' amrin ala ghairi wajhin sababiyah. Sebentar lagi. Lazim bagi kita intifa' kepada sesuatu yang mana intifa' tersebut adalah intifa' amar, perintah yang perintahnya bukan mengandung sisi sababiyah. Seperti al-ihsan, apa namanya, orang yang sudah ihsan muhsin atau orang yang sudah menikah. Ketika dia berzina maka dirajam. Maka ihsan tersebut, dia sudah menikah atau sudah pernah merasakan menikah, maka dia ketika dia berzina dia itu dirajam. Maka kenapa bisa dirajam? Apa syaratnya dirajam? Karena dia sudah muhsin. Dan muhsin di situ bukan sebuah amar yang dalam jihad sababiyah. Bukan dalam jihad sababiyah. Maka bisa dimasukkan ke dalam syarat al-muhsin. Kemudian juga haul, tadi yang kita katakan haul. Tadi kita bilang nisab itu illah, illah zakat, dan haul itu adalah syarat zakat. Jika sudah masuk haul, maka sudah wajib untuk dia membayar zakatnya karena syaratnya sudah terpenuhi. Dan syarat haul bukan syarat yang dari jihad sababiyah. Kemudian maaf sebentar Pak Fikri. Ya. Ini intifa'u ain atau hamzah? Yang di mana? Ini yang wasyar'an ma lazima. Salah Pak. Mintifa'ihi intifa'u hamzah atau ain? Hamzah Pak. Hamzah ya? Iya, Hamzah. Jadi sesuatu yang bila tidak ada menyebutkan tidak adanya satu perkara itu. Iya. Ya hamzah ya, intifa'uhu hamzah ya. Iya, hamzah. Oke. Terus aksam syarat itu pertama aqliyah, yaitu seperti al-haya itu lil ilm. Kita orang berilmu pasti itu adalah haya, apa namanya? Orang berilmu atau ilmu tersebut pasti ada orang di hidup. Ini secara syaratnya, secara akal dan juga ada syarat secara lughawi, itu dukhulud dar li wuqu'i talaq ila mu'allaq alaih. Ini seperti kasus orang yang berkata kepada istrinya, engkau saya talak jikalau masuk ke rumah ini. Maka ketika dia masuk ke rumah tersebut, maka dia langsung jatuh talaknya. Karena apa? Di sini syarat di sini diambil dari lugahnya dia. Karena apa? Menunjukkan ketika dia masuk, ketika kamu masuk, maka saya talak. Maka dia ketika dia masuk, berarti secara lugah, secara bahasanya syarat tersebut secara bahasa dan menunjukkan langsung terjadi talak. Kemudian ada lagi aksam syarat yang ketiga, yaitu syar'i, yaitu semisal at-taharah di sholat ataupun syarat sah dalam sholat, seperti taharah salah satunya. Dan juga istiqbal kiblat juga itu syarat sah sholat. Jadi syarat itu ada tiga, ada akli secara akal,
Dan jenis akal tadi contohnya itu adalah kehidupan bagi ilmu. Orang yang hidup pasti dia, orang yang memiliki ilmu pasti dia hidup, kemudian secara lugah, kemudian secara syar'i. Kemudian yang keempat adalah mani mayalzim min wujudihi adamul haqq. Al-mani ini adalah lawannya dari syarat. Kalau syarat itu dengan adanya syarat belum memastikan dia adanya sebuah ibadah misalnya, atau sebuah hukum. Tapi tidak adanya syarat itu memastikan tidak ada hukumnya. Misalkan adanya toharah, maka tidak mesti menunjukkan adanya sholat. Tapi tidak bertoharah, maka ketika dia sholat itu tidak akan sah sholatnya. Nah, kalau mani lawannya, apa lawannya? Jikalau ada, maka melazimkan sebuah hukumnya. Tapi ketika tidak ada, maka dia tidak melazimkan hukumnya. Nasima yalzimu min wujudihi adamul hukm. Ini tarif yang beliau sebutkan singkat. Kemudian beliau menyebutkan aqsam al-mani'. Pertama al-mawani yamna ma yamna ibtida'al hukm wa istimrarihi au dawamihi. Jadi ada mani' yang dimana itu menghalangi dari awal sampai seterusnya seterusnya. Itu seperti contohnya ar-radha'ah. Ar-radha'ah ini menghalangi dari awal dia menikah dan juga sampai kapanpun dia tidak diperbolehkan menikah dengan saudari sepersusuannya. Ini mani yang dari awal sampai seterusnya. Kemudian ada lagi yang kedua macamnya itu mani atau mani yang menghalangi dari awal saja, tapi tidak istimrar, tidak seterusnya. Jadi di awalnya saja, yaitu seperti ihram dan nikah. Orang yang muhrim menikah, maka ketika dia muhrim, dia lagi sedang ihram, maka dia tidak boleh menikah. Itu cuma hanya ketika hal tersebut saja. Tapi ketika di luar ihram, dia boleh menikah. Ataupun kalau dia sudah menikah di selain ihram, maka ketika dia sebelum ihram, kemudian dia ihram, maka nikahnya tidak terjadi batal. Karena yang dilarang cuma di awal saja, yaitu di awal ketika muhrim nikah. Itu dilarang. Maka ini sebuah larangan, sebuah mani'. Nah, ketika hilang kita nggak sedang ihram menikah, maka terus bisa menikah langgeng boleh syawarma. Kemudian mani' yang ketiga mayamna istimrar wa dawa dunul ibtida'. Apa halang tersebut yang menghalangi dari istimrarnya saja, bukan permulaan. Nah, itu seperti apa? Talak. Asalnya dia sudah menikah, kemudian terjadi talak. Maka apa? Dia ketika sudah terjadi talak, maka si perempuan ini secara ibtidah kan dari talak, nggak ada langsung itu juga menalak, adanya menikah dulu baru talak setelah itu. Maka secara ibtidah nggak ada. Tapi secara dia sudah talak 3, maka dia tidak boleh lagi menikah. Maka terputusnya alaqah zaujiyah baginya. Kemudian yang selanjutnya dari hukum wad'i yaitu adalah as-sihhah. As-sihhah ini bisa ditinjau dari 2 ibadah dan juga al-muamalat. Kalau dari al-ibadah ada 2 di sini, ada tarif dari inda fuqaha dan juga ada tarif dari mutakallimin. Nah, dari fuqaha beliau mentarifkan wuqu'u fi'li kafiyan fi suqutil qada'i aw ibra'iz zimmah. Ibra'iz zimmah. Apa? Telah melakukan sebuah perbuatan secara menyeluruh yang menyebabkan dia putus gugur untuk mengqadha atau dia putus dari zimmahnya. Ini sihah menurut fuqaha. Maka kalau seandainya sudah dikatakan, oh kamu tidak lagi wajib mengqadha ibadah tersebut, maka berarti menunjukkan ibadahnya adalah sihah atau sahih. Kemudian kalau indah mutakallimin ada muwafaqatul amr. Itu hanya sebatas bertemunya sepakatnya dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ini
agak sedikit berbeda nanti ketika ada konsekuensi yang berbeda untuk di sebagian masalah, seperti permasalahan haji yang fasid. Haji yang fasid indal jumhur ulama yaitu dia wajib itmam liyutim amal hajj fatimul hajja wal umrata lillah. Nah, kalaupun dia fasid di hajinya, maka wajib bagi dia tetap melanjutkan hajinya. Nah, di sini untuk namanya indal fuqaha maka sudah dia belum haji karena sudah gugur, dia wajib qada lagi karena hajinya fasid. Tapi kalau di indal mutaqaddimin sini muwafaqatul amr, dia fasid gugur tapi dia wajib itmam. Maka di sini ada sebuah masalah. Ketika dia mengitmamkan haji tersebut, berarti kan dia sudah muwafaqatul amr. Dia sudah muwafaqatul amr Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan itmam lagi. Menyempurnakan haji yang fasid, yang rusak. Maka di sini ada sedikit perbedaan yang terjadi dari mutakallimin juga para fuqaha. Kemudian di sini kasih misal salatul muhdits yadhunnu taharah. Salatnya seorang yang sudah berhadas tapi dia awalnya mengira dia sudah suci. Maka menurut mutakallimin sahih. Karena apa? Sudah muwafaqatul amr. Ketika dia sholat, itu kan dia sudah mengira keadaan suci. Kemudian setelah sholat dia dikabarkan misalkan sama teman, taunya kau sudah kentut. Tadi kelas misalkan. Maka menurut mutakallimin sudah selesai. Karena apa? Sudah muwafaqatul amr. Sholatnya dalam keadaan dia mengira dirinya suci. Tapi kalau untuk menurut jumhur ulama, katanya itu ulama dunal awal, tidak untuk jumhur fuqaha. Tidak, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Tapi kalau dari kata mutakallimin, sholatnya sah. Tapi yang sedikit ajib mereka berdua dari fuqaha dan mutakallimin ini mewajibkan qada, wajibun 'alal qaulain. Al-qada wajibun 'alal qaulain. Qadanya salat orang muhdits yang yadhunnu taharah, maka tetap diwajibkan qada. Walaupun kata mutakallimin salat yang pertamanya sah. Kemudian di dalam muamalat tarattabu ahkamuha al-maqsuda biha 'alaiha. Yang dimana muamalat ini dikatakan sah muamalatnya ketika sudah terjadi sebuah hukum yang ditujunya. Tujuh dari jual beli itu adalah mendapatkan barang bagi si pembeli dan mendapatkan uang bagi si penjual. Ketika sudah dikatakan itu sudah sah, ini sudah milik Anda uangnya dan barang ini sudah milik Anda, maka sudah dikatakan akad jual belinya sah. Karena apa? Sudah sampai ke maksud tujuan dari akad tersebut. Akad nikah. Ketika sudah dikatakan akad nikah, sudah ada saksi wali dan kemudian dikatakan ini sah akad nikahnya. Dan juga dikatakan engkau sudah menjadi suaminya dari wanita ini. Dan wanita tersebut berkata engkau sudah menjadi istri dari suami ini, dari laki-laki ini. Maka kalian diperbolehkan berhubungan suami istri. Maka apa? Tujuannya sudah kena dan tujuannya sudah masuk, maka akadnya itu juga akadnya sah. Itu ketika di dalam muamalah. Untuk sampai dilihat tujuannya apakah sudah masuk ataupun belum. Kemudian yang selanjutnya al-fasad wal butlan, ini lawannya dari sihah. Di sini indal jumhur itu dua-duanya adalah mutaradifain qabilan fi sihhatil aqd 'inda jumhur. Dua-duanya fasad dan butlan ini sama. Mutaradif di dalam permasalahan akad. Bagi jumhur ulama, tapi bagi Ahnaf beliau membedakan antara batil atau butlan dengan fasad. Beliau berkata la taraduf wa qala al-batil ma tawajjuhu an-nahyu anhu li dzatihi aw li aslihi. Batil tersebut apa-apa yang dilarangnya dari zatnya ataupun asal dari permasalahannya. Wal fasid ma tawajjuhu anhu nahyu an li wasfihi. Kalau seandainya fasid itu
atau fasad yang ketika larangannya itu dalam sifat, bentuk sifat. Kalau batil dalam bentuk zatnya atau dalam bentuk asalnya, maka itu batil dan fasid menurut Abu Hanifah, yaitu ketika yang dilarang itu berbentuk sifat, maka menjadi fasad. Kemudian ada sedikit pembahasan al-ada sama al-i'adah am al-qadha. Al-ada itu adalah fi'lul ma'mur bihi fi waqtin muqaddar lahu syar'an. Ada yaitu menunaikan, itu adalah menunaikan perbuatan yang diperintahkan dengannya di dalam waktu yang telah ditakar secara syariat. Salat zuhur dari waktu tergelincirnya matahari ataupun gelincirnya dari istiwanya sampai bayangan satu semisal kita. Nah, itu disebut waktu yang wajib untuk salat. Maka orang yang mengerjakan di waktu tersebut disebutnya adaan. Al-i'adah, nah, ini adalah perbuatan yang kedua. Perbuatan yang kedua karena sebab li khalali fil awal. Karena sebab dia melakukan sedikit kesalahan di dalam pertamanya, maka dia butuh ulang dua kali. Dan yang pertamanya ada khalal. Kalau namanya qadha adalah dia fi'lu qarid al-waqt li fawatihi fi li'atin aw ghaibihi. Qadha dinamakan qadha ketika dia mengerjakan di luar waktunya. Di luar waktunya dikarenakan uzur ataupun bukan uzur. Ini yang pertama. Ada sebagian dari ulama menyebutkan wakila la yusammal qadha ma fata li'udhrin. Tidak disebut qadha ketika ditinggalkannya, terluputnya karena ada uzur. Nah, ketika ada uzur maka bukan disebut qadha, tapi disebutnya adaan. Tapi disebutnya adaan seperti haid, seperti orang haid, orang yang marid, orang musafir yang mendapatkan bulan Ramadan, bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan. Li'adami wujubi alaihim halil uzr. Dia enggak wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan ketika dia mendapatkan uzur ini, uzur musafir, uzur marid, uzur haid. Enggak wajib bagi dia. Dalilin adami asyanihim law matu fihi. Dalilnya itu adalah kalau seandainya mereka mati, orang haid misalkan mati dan dia telah mendapatkan bulan Ramadan, dia haid, kemudian setelah itu besoknya meninggal, maka dia tidak berdosa. Maka menunjukkan tidak berdosanya ini tidak disebut namanya qadha menurut sebagian para ulama. Kemudian yang ke-6 azimah. Nah, azimah itu adalah al-qasdu al-mu'akkad dalam secara bahasa. Al-qasdul mu'akkad tujuannya sangat ditekankan. Syar'an al-hukm tsabita li dalilin syar'in khala an mu'arid. Nah, azimah itu adalah hukum yang sabit dengan dalil hilang lam. Li dalilin syar'in khala an mu'arid. Yang dimana hukum tersebut sabit dengan dalil syar'i yang bebas dari simpangan dari hukum tersebut, maka disebut azimah. Dan rukhsah adalah secara lughatus suhulah dan secara syar'annya ma sabata ala khilafil dalil syar'in li mu'arid rajihin, yang dimana rukhsah tersebut apa-apa yang tetap dalam permasalahan bedanya dengan hukum yang sabit tadi dengan dalil yang syar'i karena mu'aridnya rajih. Maka dinamakan rukhsah. Nah, di sini sedikit kita tambahkan ada takrif lainnya, yaitu istibahatul mahdhur ma'a qiyami sababil hadir. Nah, istibahatul mahdhur bolehnya perbuatan yang enggak boleh, diperbolehkan yang perbuatan yang enggak boleh ma'a qiyami sababil hadir. Sedangkan sebab yang tidak bolehnya itu ada. Misalkan buka di bulan Ramadan bagi orang musafir. Buka itu adalah mahdzur. Dan di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan ada. Berarti ada sabab hadirnya. Nah, ketika
dikatakan dia istibahah boleh, berarti dinamakan adalah rukhsah. Dinamakan rukhsah. Tapi di sini ada sedikit 4 yang beliau sebutkan bukan rukhsah, walaupun mirip dengan rukhsah pertama. Kama lam yukhalifu dalilan, apa-apa yang tidak menyelisih dalil. Seperti istibahatul mubahat, seperti dibolehkannya permasalahan mubah. Karena permasalahan mubah biasanya dalilnya itu tidak ada perintah sebelumnya misalkan ataupun ada larangan, tapi langsung diberikan sebuah pemutlakan boleh ini. Maka hal tersebut tidak dinamakan rukhsah. Kemudian atau yang kedua, yang apa-apa yang diringankan dari beban syariat dari umat sebelum kita, itu pun tidak dinamakan rukhsah secara hakiki, tapi secara majazan. Secara majazan menurut beliau. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ma khussa bihi al-'am li ma'na yakhtassu bihi. Mengkhususkan di dalam permasalahan am yang maksudnya adalah khusus tersebut cuman untuk kasus tertentu. Seperti ab tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Ini khusus buat ab. Nah, apa maksudnya khusus apa di sini? Rujuk adalah dia secara tarotub al-ahkam al-aqd, itu adalah hibah tersebut pindah ke pemilik orang lain. Tapi ab itu boleh ngambil harta anaknya. Nah, ketika sudah dikasih hibah ke orang lain, kemudian abnya itu mengambil harta tersebut dan itu boleh. Kenapa? Karena ab ini berbeda dengan orang lain. Ab ini memiliki si anaknya dan juga hartanya. Nah, dia yang berkuasa kepada anaknya dan juga kepada hartanya. Sebagaimana Rasulullah anta wa maluka li abika. Engkau dan bapakmu itu untuk punya bapakmu. Maka ketika ab mengambil hibah yang diberikan oleh anaknya kepada orang lain, itu bukan dikatakan rukhsah. Itu bukan dikatakan rukhsah. Tapi kalau seandainya yang yakhtassu bihil 'amu li ma'na, bukan untuk khusus pada kasus tersebut. Nah, jadi kasus tersebut sama dengan kasus yang lain misalkan, maka itu tidak dikatakan, itu akan dikatakan rukhsah. Seperti baik al-arayah. Al-arayah dengan muzabanah itu sama. Tapi al-arayah dikatakan itu diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah berkata rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'il arayah. Rasulullah SAW itu memperbolehkan baik arayah. Sedangkan bentuk surah arayah hampir mirip dengan bentuk surahnya al-muzabanah. Dengan bentuknya al-muzabanah. Karena bentuknya ini sama, enggak khusus dari khusus ini, maka bisa dikatakan rukhsah. Maka baik arayah itu rukhsah yang Rasulullah SAW berikan kepada ahli Madinah ketika itu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu wakadzalika at-tayammun 'inda faqdil ma'i haqiqah. La yusamma rukhsatan. Yang dimana kalau seandainya air itu benar-benar sebab kita tayamumnya karena emang nggak ada air sama sekali, sudah cari sana sini nggak ada, maka itu tidak dikatakan rukhsah karena dia tidak mendapatkan air yang bisa dia pakai untuk dia berwudu, maka dia menjadikan dia tayamum. Tayamumnya tersebut tidak dikatakan rukhsah. Tapi jika fakidnya al-ma' hukman, yakni indahu ma lakinna ma yastati' isti'maluhu imma li maradin aw lil ghala'i tsaman, atau dia ini hukman, dia enggak dapat air karena secara hukumnya aja, secara dihukumi dia itu enggak seperti orang yang enggak mendapatkan air, seperti orang-orang yang tidak bisa memakai air ketika ada penyakit atau ada harga air tiba-tiba naik dan dia tidak sanggup untuk membeli air, maka baru disinilah dia disebut tayamumnya adalah rukhsah. Nah, kemudian di terakhir beliau tutup, yaitu adalah ar-rukhsah qad tajib wa qad la tajib. Rukhsah kadang diwajibkan seperti memakan bangkai ketika darurat, dan juga rukhsah kadang tidak diwajibkan seperti berkata kalimat kufur ketika di dalam paksaan. Dipaksa untuk berkata kufur, di situ tidak wajib. Dan untuk memakan bangkai ketika darurat, kalau kita nggak makan kita akan meninggal,
maka itu adalah rukhsah yang wajib diambil. Ya mungkin ini Pak yang bisa Iya. saya sampaikan. Oke. Bagus sekali ini, lengkap, dan ya ini mungkin untuk menyampaikan ide-ide ini bagus begini aja dulu ya. Jadi bentuk persiapan makalah masih berupa apa namanya draft, itu tinggalan menyempurnakan sehingga ini ide-idenya bisa terungkap semuanya ini. Ini cuma kalau kita kembali kepada definisi, ini yang hukum wad'i definisi di atasnya mana ini? Ta'riful hukmi. Ini ya Pak. Kitabul wad'i. Khitabul wad'i. Ini tarifnya ini ya, dua ini Pak yang di strip. Hah? Yang tarifnya yang dua ini Pak yang di strip ini. Mastufida biwasitatin nasb syari' alaman mu'arrafan li hukmi. Enggak, maksudnya kan biasanya di takrif hukum lengkap. Maka seperti pada minggu yang lalu deh, awil wad'i zadal akhar, awil wad'i itu di sini. Kalau ditambah di sini Pak ya. Itu awil takhir, awil wad'i. Nah, berarti wad'i ini yang di bawah oleh saudara diuraikan dari Khitabul wad'i. Oh iya Pak. Jadi, ya kita mungkin begitu mengikuti supaya satu kali definisi hukum itu taklifi dan wad'i, taklifi dan wad'i sekaligus tercakup di dalamnya. Ya. Oke. Sambil menunggu saudara-saudara yang lain yang ingin bertanya. Ini apa hukum wad'i itu sering diabaikan orang-orang yang memahami hadis, memahami ayat Al-Quran tentang hukum, yang kurang paham usul fikih, ini sering mengabaikan aspek-aspek hukum wad'i. Belakangan ini cenderung para ahli, termasuk para pengkaji Islam, termasuk yang sudah bergelar ustadz, itu cenderung mewajibkan khilafah. Cenderung mewajibkan khilafah tanpa mempertimbangkan aspek hukum wad'i. Mereka menghimpun beberapa hadis, beberapa ayat yang berkaitan dengan khilafah, lalu mereka berkesimpulan khilafah itu wajib. Namun mungkin kalau dari sisi taklifi itu mungkin wajib, namun dari sisi wad'i apakah wajib atau belum? Nah, ini mungkin nanti yang berminat ini bisa dicari tuh. Kan saya juga belum mengikuti secara utuh sebenarnya dalil-dalil yang mereka gunakan sehingga mereka menyimpulkan wajib itu ayatnya mana saja, hadisnya mana saja, kemudian mereka simpulkan khilafah itu wajib. Oke, seandainya benar dengan kajian qawaid usuliyah nanti. Seandainya dengan qawaid usuliyah kita temukan itu dilalah harfiahnya itu menunjukkan wajib. Cuma bagaimana nanti dari sisi hukum wad'i? Ya, apakah syarat-syaratnya, sabab, mani, dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi ya, atau enggak? Atau barangkali ada di antara kita yang bisa mencari
ya seandainya dari aspek dilalah dari aspek dengan pendekatan qawaid usuliyah itu nanti sudah wajib atau secara taklifi sudah wajib, namun apakah secara wad'i itu juga sudah wajib? Atau barangkali ada di antara kita yang bisa mengungkap beberapa syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan wad'i tadi. Ya terutama syarat umpamanya lah. Kalau syarat sudah, nanti bagaimana standar khilafah sehingga dikatakan sah, ya, atau azimahnya bagaimana, ketentuan dasarnya bagaimana, sah atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau itu syarat, sababnya apakah kondisi hari ini itu sudah harus kembali lagi kepada khilafah, dan berbagai macam pertimbangan. Oke, jadi kita sering ya terutama kita berhadapan dengan hadis-hadis yang mungkin secara teks secara harfiah mungkin kita bisa berkesimpulan wajib atau berkesimpulan haram atau berkesimpulan ya sesuai dengan hukum taklifi tadi. Namun bagaimana dengan pendekatan hukum wad'inya? Itu jadi perlu bersamaan. Sebenarnya hukum wad'i, kalau saya pikir untuk mempermudah pemahaman, kalau kita menjelaskan kepada orang ketentuan-ketentuan yang menyertai hukum taklifi, ya seperti adanya ilat, termasuk juga sabab dan lain sebagainya. Ilat ini ilatul hukmi, ya, bukan ilat kaitannya dengan, ya bisa juga kaitannya dengan dengan kias. Cuma kan sebenarnya hukum sudah ada ilatnya, nanti dipasangkan di kias pas atau enggak gitu. Jadi seringkali kita kalau membahas ilat itu hubungannya dengan kias. Tapi padahal yang tepat itu ya hubungannya dengan hukum itu. Kalau kita lihat masalah ilat itu banyak sekali di Jam'ul Jawami, ada berapa, ada 9 ya. 9 atau 10 masalah ilat. Dan itu ya tentu ilat di sini juga nanti kalau akan dikaji secara lebih detail lagi, ilat juga dilengkapi lagi nanti. Tapi mungkin ilat ini bagian dari pembahasan kias juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kias itu kan hanya mengikuti aja. Di hukum pokok ilatnya mana? Ya. Di dalilul asli atau hukum yang pokok itu kan pasti ada ilatnya itu. Pasti ada ilatnya, dan kalau ditelusuri masalikul ilatnya itu bisa ada berapa? Ya tentu salah satunya, bukan seluruhnya. Ada 9 atau 10 cara menelusuri. Coba dari aspek ini nyambung nggak? Ini sesuai nggak dengan apa yang disebut ilat? Oke. Nah, ini udah dibahas beberapa di antaranya. Tapi kalau di masalikul ilat itu masih belum tercakup seluruhnya, tapi udah cukup bagus ya. Nah, kemudian seperti tadi dikatakan antara sabab, syarat dan ilat itu kadang-kadang satu atau untuk menyederhanakan dalam
kajian fikih itu kadang-kadang cukup satu. Ya, umpama syurutut tayammumi salah satun umpama. Ya. Faqdul ma'i, kemudian apalagi amarodin, wujudul ma'i, tapi apa? Li'at hayawanin kalau di apa namanya kalau di Sapinah. Itu dikatakan syarat semuanya, padahal kalau dikaji secara secara usul fikih itu para ulama menetapkan tidak semuanya syarat, tapi ada sabab. Ya. Ada sabab, boleh ada syarat. Bahkan tadi tayamum ada kalanya rusuh, ada kalanya azimah. Kalau ketika sama sekali nggak ada air, ya hanya satu cara itu tayamum, berarti azimah tayamum. Mungkin termasuk itu ya, kalau kita bawa lagi ke pembahasan sholat. Fa'ilam yastati apabila sholat orang yang sholat mampu wajib berdiri. Kalau orang yang tidak mampu berdiri, dia wajib duduk. Oke, silakan kalau sudah ada yang siap memberikan komentar, menyampaikan pertanyaan, silakan. Halo? Siapa? Ya, silakan. Mungkin bisa disampaikan juga di beberapa literatur lain untuk pembagian hukum taklif itu kan ada yang sampai 7, Pak. Yang contohnya karohalit tanzih, karohalit tahrim, gitu. Atau ada tafrik baina fard wa wujub. Mungkin Ustadz Fikri di beberapa referensi lain mungkin bisa di Oke. Mungkin Jadi itu ada karohah li tanzih, ada karohah li tahrim. Apalagi itu baru 6 berarti kalau sama karohah dua. wujud dan fard kan dibedain, Pak. Kalau wujud dan fard itu di beberapa Wujub dengan farad. wujud dan fard dibedain kalau di beberapa literatur. Makanya kan sampai di situ ada dikatakan juga. Oke. Kalau nggak salah itu Silahkan. 10 Hanafiyah gitu. Iya. Fikri, bisa nambahkan? Paling saya menambahkan sedikit di masalah wujub dan fard, Pak. Yang biasanya membedakan antara wujub dengan fard itu kan hanya kebanyakan dari ulama Abu Hanifah, Hanafiyah yang membedakan fard dengan wujub. Fard itu yang berkaitan dengan lafaz farodho gitu, dan wajib itu dengan lafaz yang bukan farodho. Itu mungkin kalau karoha di tanzih dan di tahrim mungkin cukup disebutkan karoha aja gitu mungkin. Bukan, kalau Hanafi membedakan kan antara farad dan wujub. Ya, wujub. Perbedaannya di mana itu? Perbedaannya ketika masuk ke fard, ketika ada menggunakan lafaz mewajibkan itu dengan kata farodho. Ketika dengan selain lafaz farodho, cuma dengan amr, maka itu beliau masukkan ke wajib, itu yang mana tahu. Ya, siapa tadi yang nanya bagaimana? Pak Anggar, ya. Gimana dengan jawaban gitu tadi? Seingat saya segi harus untuk mendatangkannya sama
dari segi oke, tadi saya murojaah lagi tuh Pak kayaknya Pak. Lupa-lupa juga. Kayaknya ada beberapa perbedaan yang memang kenapa di dalam taksimnya fard itu nomor pertama baru wujub nomor 2 gitu. Betul. Dengan saya seperti itu. Ada yang lain bisa jawab menerangkan ini? Apa bedanya fard dengan wajib? Sebenarnya Pak Fikri hampir sudah pas, sudah masuk di wilayahnya, cuma tinggal analisanya kepada bobot dalilnya. Pak Fikri baru bilang redaksinya, tapi sebenarnya sudah nggak jauh berbeda di situ, wilayahnya sudah masuk. Dan yang bisa nambahkan? Mungkin seperti dalil ini Pak ya. Farada Rasulullah SAW so'an minat tamr. Apa ya? Gimana? Tentang zakat fitr. Farada Rasulullah Ya. so'an minat tamr. Farada Rasulullah zakat al-fitri Zakat fitri so'an minat tamr gitu. ala kulli muslimin Muslimin. minat amri. Jadi di kalangan ulama Hanafiyah, fardu itu apabila sesuatu yang dikatakan fardu apabila diperoleh melalui dalil yang qat'i wurud dan qat'i dilalah. Qat'i wurud dan qat'i dilalah. Jadi qat'i lah cara umumnya, qat'i, kemudian nanti kalau yang dhanni itu pada fardu. Kalau yang qat'i itu wajib, bukan fardu. Yang dimaksud qat'i itu dalil yang benar-benar menunjukkan bahwa sesuatu itu harus dilakukan dan tidak bisa bermakna lain. Termasuk kata apabila mengandung kata farodo. Kutiba alaikumusiyam. Ya. Kutiba alaikumusiyam itu ketika dikatakan kutiba itu berarti fardu itu. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Jadi siamnya itu fardu. Karena dengan furido atau kutiba. Inna Allah tarada alaikumul hajja fahajju. Itu haji itu oleh Rasul disebut fardo atau iftarodo. Inna Allah farada alaikumul hajja atau iftarodo alaikumul hajja fahajju. Itu tapi yang dimaksud atau dalam kategorisasi yang dilakukan oleh Hanafiyah, apabila dalilnya itu qat'i, tentu kalau untuk hadis adalah qat'i wurud juga, bukan hanya qat'i dilalah. Kalau Quran karena wurudnya dilalah tinggal kalau wurudnya qat'i Quran ya, tinggal dilalahnya. Kalau dilalahnya juga qat'i, maka hasilnya menjadi farad. Nggak bisa diganggu gugat sama sekali. Nggak ada alasan untuk menghindar darinya. Itu kalau fard. Sedangkan yang dihasilkan melalui ijtihad, ya, melalui ijtihad, tentu ijtihad itu kan yang diijtihadi dalil-dalil dhanni. Kemudian berkesimpulan harus dilakukan, maka itu wajib. Maka salah satunya sholat. Ya ini yang umum kita dengarkan bahwa di kalangan mazhab Hanafi sholat witir itu wajib. Tapi bukan fardu. Kalau sholat yang 5 waktu itu fardu, bukan wajib. Ini fardu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan wajib. Tapi sekali lagi memang itu
ya yang mengkategorisasikan semacam itu di kalangan ulama Hanafiyah. Di Syafi'iyah ya 5 itu tadi, fardu dan wajib itu sama dalam proses dalam proses atau dalam kajian usul fikih. Cuma memang ketika dalilnya qat'i itu kan sudah bukan wilayah ulama usul lagi. Ya, bukan wilayah ulama usul, tapi ulama usul hanya bayan saja. Oh, ini ayatnya sudah memfardukan. Ayatnya sudah menuntut yang enggak boleh enggak. Maka enggak perlu diijtihadi. Itu sudah menunjukkan fardu. Tapi kalau hasil ijtihad nanti kan ijtihad itu dilakukan terhadap dalil-dalil yang dhon. Nanti kalau kita memasuki ya kalau ada nanti kita memasuki wilayah dilalah atau bagaimana hukum dilalah itu kan ada. Nanti kalau kita mengikuti klasifikasi lafal menurut Abu Hanifah atau Madzhab Hanafi kan ada 4 yang wadihu dilalah, 4 yang ghair wadihu dilalah. Yang wadihu dilalah yang tertinggi al-muhkam, bawahnya mufassar, bawahnya nas, ya 3 ini adalah qat'i. 3 ini qat'i. Kemudian yang keempatnya zahir, itu sudah dhonni. Zahir khafi, kemudian muskil, kemudian mujmal, kemudian mutasyabih, itu semuanya adalah dhonni. Wilayah kerja para ulama, para mujtahid adalah di dalil-dalil yang bawah. Sehingga dalam kaidah ijtihad kan ada la masagha lil ijtihad fi muqabalatin nas atau la ijtihada fi muqabalatin nas. Kalau nasnya sudah jelas menunjuk begitu, enggak ada lagi wilayah ijtihad. Ya, kalau nas sudah menunjukkan begitu, nah itu menurut ulama Hanafi itu yang qat'i. Dan qat'i itu hasilnya kalau mengharuskan, kalau tolaban hatman ala fi'lihi, maka hasilnya fard. Itu kalau dilihat dari tingkat wuduhud dilalah. Maka yang zahir ke bawah itu semuanya dhanniyud dilalah. Maka yang dhanniyud dilalah itu nanti kalau hasilnya menunjukkan tolaban ala fi'lihi, tolaban hatman, maka wajib. Ya. Tapi sekali lagi menurut mazhab Syafi'i ini dihukumi sama. Dalam proses ijtihad dihukumi sama. Meskipun sebenarnya kalau yang lafal nas, mufassar dan muhkam itu tidak perlu diijtihadi. Udah hasilnya memang sudah akan begitu. Itu mungkin tambahan ya, ya. Jadi ya sudah mulai masuk. Benar kalau yang aujabahu faradahu, tapi kalau kewajiban itu diperoleh melalui ijtihad terhadap lafal-lafal amr, terhadap kebalikan dari nahi dan sebagainya. Kan kalau nahi itu mafhum mukhalafahnya bisa wajib, sebagian terhadap mukhalifnya nahi ada yang wajib. Kalau nahinya melarang berdiri, itu berarti harus ada salah satu lawan berdiri itu yang wajib. Apa jongkok atau merunduk atau ngegoler atau apa, itu harus ada yang wajib salah satunya. Nah, wajibnya tahyir, apakah mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi harus ada salah satu.
Itu. Tapi kalau tanzih dan tanzih dan tahrim ini kita sering temukan memang di apa ketika kita membaca syarah hadis hukum. Tanzih atau tahrim ini mungkin dilihat dari bobot itu. Ya. Katakan sudah ada amar, tapi amarnya amar ibahah. Amar ibahah. Maka itu dikatakan kan ada di kaidah amar dan nahi, al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Itu benar ibahah itu. Berarti makan gitu. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu setelah larangan yang tidak tertulis dalam Al-Quran tapi aturan di tahun kedua Hijriyah itu kalau orang sudah tidur itu nggak boleh makan di malam hari setelah bangun tidur. Tapi kemudian tahun ketiga fakulu washrabu itu berkaitan dengan larangan makan sebelumnya. Maka itu mubah. Secara hukum mubah, tapi mungkin secara ini nanti Rasul begitu menganjurkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Rasul memerintahkan, jadi meskipun secara hukum kita menemukan itu mubah, makannya itu mubah betul secara hukum. Tapi dilihat secara spiritual barangkali ada barokah di dalamnya sehingga Rasul ya, atau bisa dikatakan dari sisi spiritual itu menjadi sunnah barangkali atau nadab, kan bisa menghilangkan kesombongan, bisa menambahkan keberkahan, itu tadi kata Rasul. Fa inna fis sahuri barokah. Ya. Kalau larangan apa ya? Itu mungkin nanti atau ada yang bisa menambahkan sekarang silakan. Apa bedanya makruh tanzih dan makruh tahrim? Kalau enggak PR bersama pekan depan kita ini kan. Atau coba barangkali yang bawa kitab dari tadi, coba karohah itu ketika dibagi menjadi dua, apa alasannya? Silakan barangkali ada yang wal fardu wal wajib. Ini di Jam'ul Jawami di wal fardu wal wajib mutaradifan. Barangkali ada yang ini saya baru searching beberapa hari ini menemukan syarah mahsul Nafaisul Usul. Ini cari mahsul menemukan syarahnya. Nafaisul Usul itu oleh Al-Qarafi juga. Kalau ini ringkasannya, syarah terhadap ringkasannya. Tangkihul Fusul itu ringkasan dari Al-Mahsul. Disyarah oleh Imam Qarafi.
Tapi Imam Qarafi meringkas lagi terhadap Tanqihul Fusul. Kalau kita lihat di mukadimahnya, tapi tidak matbu yang ikhtisornya. Yang ikhtisar terhadap Tanqihul Fusul itu tidak tercetak. Tapi Imam Al-Qarafi meringkas. Al-Mahsul diringkas oleh siapa ya? Tanqihul Fusulnya bukan oleh Imam Al-Qarafi. Tanqihul Fusulnya bukan oleh Imam Al-Qarafi, tapi Imam Al-Qarafi meringkas. Imam Al-Qarafi mensyarah Tanqihul Fusul. Tapi selain mensyarah, beliau meringkas dari Tanqihul Fusul. Kemudian ketika saya membaca Nihayatul Usul itu kan syarah Minhajul Wusul Imam Qadhi Baidawi. Imam Qadhi Baidawi itu menulis atau mengembangkan kitab At-Tahsil, kalau nggak salah, At-Tahsil itu ringkasan dari Al-Fasil. At-Tahsil ya. Dari Al-Hasil atau Al-Fasil ini. Itu yang ditulis oleh Imam Qadhi Baidawi. Jadi Imam Qadhi Baidawi itu dari Al-Mahsul juga, ide-ide pokoknya Al-Mahsul yang sudah diringkas menjadi Al-Hasil, diringkas lagi menjadi At-Tahsil. Dari At-Tahsil itu dikembangkan lagi oleh Qadhi Baidawi menjadi Minhajul Wusul ila ilmil usul. Disyarah oleh Al-Asnawi menjadi Nihayatus Sul. Ya. Nah, kalau Jam'ul Jawami ini oleh Tajuddin As-Subuki, ini beliau mengklaim bahwa kitab itu disusun setelah beliau membaca ratusan kitab usul fikih. Jadi kurang lebih sekitar meresume 100 kitab usul fikih Jam'ul Jawami. Ya, ini memang cukup membanggakan kalau kita bisa membaca Al-Mahsul dan juga Jam'ul Jawami. Itu Al-Mahsul itu di awal, Jam'ul Jawami itu di belakang. Di tengahnya banyak. Kalau Mustasfa itu sebelum Al-Mahsul ya. Karena Al-Mahsul itu merangkum 4 kitab usul fikih sebelumnya yang legendaris. Al-Imad karya Abdul Jabbar, Qadhi Abdul Jabbar, kemudian Al-Mu'tamad, kemudian Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu termasuk sebutlah tabaqah awal. Ya. Kemudian ada satu lagi yang di Muqaddimah Syarah Tanqihul Fusul disebutkan juga. Yang satunya adalah Al-Burhan Imam Haramain. Al-Burhan, Al-Mustasfa dan Al-Burhan semuanya dirangkum, ya, ditambah Al-Imad dan Mu'tamad dirangkum dalam Al-Mahsul. Tapi kemudian Al-Mahsul ada yang mensyarah, ada yang meringkas, ada yang mengembangkan lagi terus sampai banyak. Akhirnya ditutup. Ya, masih juga berlanjut sih, tapi ketika sebutlah Tajuddin As-Subuki membuat Jam'ul Jawami, itu kitab yang fenomenal juga itu, luar biasa. Dikenal di berbagai kalangan, tapi belakangan anehnya kitab ini di pesantren begitu terkenal, tapi di perguruan tinggi seperti agak kurang. Di perguruan tinggi agak kurang, di UIN itu agak kurang. Kalau Al-Mahsul luar biasa.
Al-Masul masih tetap, bahkan Mustasfa dan Al-Burhan itu masih luar biasa digunakan. Al-Mustasfa masih sangat dikenal. Padahal sudah dirangkum menjadi Al-Masul oleh Imam Ar-Razi, Fakhrur Razi. Jadi kita kalau bisa milih dalam diskusi kita ini, kalau awalnya kita menggunakan Al-Masul, kalau ujungnya kita menggunakan Jam'ul Jawami, ini sebenarnya kita sudah sudah menghimpun ilmu orang awal, dan jadi pokok-pokok idenya di Al-Masul, tapi kemudian dikembangkan di demikian rupa. Ide terakhir diperas lagi oleh Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami. Bagus itu dua kitab ini, kita ya katakan kita mempertahankan dua kitab ini lantaran itu. Ya, yang di tengah-tengah banyak. Yang di tengah-tengah banyak. Hudoribik, ilmu ushul fikih, kemudian siapa itu? Yang dari yang Mesir? Nah, Wahab Khalaf. Oh ya, Syekh Abdul Wahab Khalaf, ilmu Abdul Wahab Khalaf, ilmu ushul fikih. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini Hudoribik, usul fikih. Masih banyak lagi. Tapi itu kan ilmu-ilmu kitab-kitab baru yang sebenarnya ingin menampilkan usul fikih dengan agak ringan. Ilmu usul fikih Abdul Wahab Khalaf itu ringan. Hudoribik juga ringan. Irsyadul Fuhul relatif berat. Tapi kalau Hudoribik lebih ringan. Irsyadul Fuhul Syokani itu relatif berat. Karena di dalamnya ide-ide beliau yang banyak menyerap juga ide-ide sebelumnya. Tapi kalau ilmu ushul fikih Abdul Wahab Khalaf itu bisa disebutkan menyederhanakan. Dan masih banyak lagi kitab-kitab kitab atau buku ushul fikih yang banyak menyederhanakan. Itu mungkin ya sesuai dengan kalau ngajar di S1 ya mungkin diukur dengan kemampuan S1 secara umum. Ya. Aliyah standarnya termasuk aliyah pesantren berarti belum baca Jam'ul Jawami lah gitu. S1. Oke, barangkali ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Masih ada waktu sekitar 13 atau 14 menit. Saya, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak, tapi saya dapat ini kan tadi perbedaan antara makruh tahrim dan makruh tanzih. Tapi saya dapat itu bukan kitab-kitab keren gitu seperti Jamul Jawami. Saya dapatnya itu dari kitab Syekh Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulil Fiqh. Ya, bagus, nggak apa-apa, bagus itu juga. Karena memang ringan banget bahasanya, Pak. Ya, apa coba? Begini katanya, kalau nanti dulu, mungkin beliau itu memberikan contoh bahwasanya kalau makruh tahrim itu makruh yang memang dalilnya dalil zonni. Kalau haram itu kan memang dalilnya dalil qot'i. Kalau makruh tahrim itu ya dalilnya dalil zonni gitu. Tapi kalau makruh tanzih itu sesuatu yang dalilnya belum pasti. Beliau mencontohkan kalau yang haram itu la taqrabuz zina. Di situ la taqrabuz zina masuknya haram karena dalilnya qot'i, ada nahi di situ.
Kemudian kalau yang makruh tahrim, beliau itu memberikan contoh tentang tentang larangan lelaki menggunakan emas dan cincin. Hadani haramun ala rijali ummati halalun linisaihim gitu. Itu jadi perbedaan antara makruh tahrim di dalil saja. Jadi ketika kalau di sini, kalau di kitabnya Syekh Abdullah Wahab Khalaf itu, jadi kalau tahrim, kalau dalilnya dalil qat'i ya haramnya berarti larangannya masuk ke dalil haram. Tapi kalau sedikit turun dalilnya ke dalil zonni berarti masuknya ke makruh tahrim. Kemudian ketika dalilnya pun dalil yang tidak pasti maka masuknya ke makruh tanzih. Seperti itu kalau saya tangkap di kitabnya Syekh Abdul Wahab Khalaf halaman 96. Iya, iya. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. kalau Ya. iya, kalau saya dapat pendapat dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiatul Al-Baijuri ala Syarah Al-Alamah Ibnu Qasim. Ya. Cetakan awalnya mah tahun 1997-an, halaman 70-an Pak, tentang makruh tanzih dan makruh tahrim. Kalau makruh tanzih, pendapat beliau adalah sebentar. Kalau makruh tahrim adalah makruh yang mendekati terhadap haram, sedangkan makruh tanzih adalah hal atau perbuatan yang tidak mendekati haram. Contohnya kalau makruh tanzih, kalau makruh tahrim adalah sholat habis asar. Kalau misalnya makruh tanzih itu seperti minum sambil berdiri, begitu Pak. Kenapa makruh tahrim dalam habis sholat habis asar? Karena ada dalil Rasulullah SAW bahwasannya dilarang untuk sholat habis terbit, habis asar sampai terbenam matahari. Oke. Dan kalau makruh tanzih seperti ya minum sambil berdiri, begitu sih Pak yang Nasir pahami tentang dalam syarah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ya. Oke. Masih ada lagi yang mau nambahin? Ini sambil menunggu di Al-Masul Al-Makruh yuqalu bil ishtirak ala ahadi umuri salasah. Istilah makruh itu merupakan salah satu dari 3 hal berikut. Al-ishtirak, jadi hukum yang diperoleh, hukum itu terdapat pada tiga persoalan berikut ini. Manuhya anhu nahyat tanzih. Dilarang tapi larangannya tanzih. Artinya sama sekali pelakunya atau yang melanggarnya tidak tidak disebut berdosa dan tidak ada apa-apa, cuma tarkuhu khairun min fi'lihi wa illam yakun ala fi'lihi iqab. Ya, ada dalil itu, dalil yang berkaitan dengannya menghendaki untuk tidak melakukannya. Meskipun kalau melakukannya nggak ada siksaan. Ya, sekali lagi meskipun ada dalilnya disertai ancaman, cuma mungkin ancaman duniawi seperti tidur ba'da asar. Ya.
tidur ba'da asar, tidur ba'da subuh. Tidur ba'da subuh yurisul faqro. Tapi enggak ada hukuman. Hukuman yang bersifat yang bersifat ukhrawi itu enggak ada. Itu ya, kalau orang yang tidur setelah asar itu menimbulkan linglung ya semacam itu kalau nggak salah, maka itu adalah larangan tanzih seperti tadi minum sambil berdiri. Ya, minum sambil berdiri ternyata Rasul juga pernah melakukan. Ya bolehlah itu dinamai tanzih. Yang kedua, mahdzur. Sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang itu istilahnya makruh juga. Tapi sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut makruh, termasuk juga ulama mutaqaddimin menyebut makruh, itu boleh jadi haram itu. Wa karraha ilaikumul fusuqa wal isyan. Kata karroha, Allah menanamkan kepadamu kebencian terhadap fusuk dan isyan. Maka di sini dikatakan contoh, wa katsiran ma yaqulu Syafi'i. Banyak sekali Asy-Syafi'i mengucapkan akrahu kada wa huwa yurid bi tahrim. Tapi Imam Asy-Syafi'i menghendaki tahrim sebenarnya, cuma beliau menggunakan kata akrahu. Ya, kata akrahu. Ini ya kita bahwa ulama mutaqaddimin itu sebutlah masih begitu dekat dengan atau beliau sebagai sebagai penjelas awal terhadap syariat, maka ya mungkin bahasa yang digunakan masih terbatas, masih mengikuti nuansa syari. Maka wa akrahu kada yang dimaksud oleh Syafi'i adalah haram. Ya, termasuk juga kalau kita lihat dalam ilmu hadis kan, ulama-ulama mutaqaddimin itu mereka enggak punya istilah hadis hasan. Kalaupun ada menurut At-Tirmidzi, istilahnya berbeda dengan hasan yang telah dikembangkan. Ya, maka demikian juga makruh itu ada di antaranya itu adalah maksudnya tahrim. Jadi dikhawatirkan nanti kalau ada istilah di dalam hadis atau Quran menggunakan istilah karoha, itu barangkali jatuh kepada tahrim. Wasalis juga tarkul aula. Yang ketiga makruh itu adalah meninggalkan yang aula. Sebenarnya masih dalam tataran tanzih, cuma seandainya melakukan itu kalau meninggalkan itu berarti lebih baik daripada tarkul aula berarti kalau melakukan itu lebih baik, kalau meninggalkan itu makruh. Maka para ulama ya selain Hanafi menyatakan bahwa meninggalkan sholat witir itu makruh. Kok beda ya? Kalau sholat rawatib yang lain mereka enggak menyebut meninggalkan sholat rawatib itu makruh, enggak. Tapi kalau untuk sholat witir itu mereka menyatakan meninggalkan witir itu makruh. Aneh, padahal sama-sama sunnah. Cuma Rasul pernah berpesan kepada Abu Hurairah antara lain, ausini khalili antara lain untuk tidak meninggalkan sholat witir setiap malam. Nah, mungkin karena Rasul berpesan, memerintahkan, menganjurkan untuk itu untuk
untuk sholat witir, maka meninggalkan witir itu makruh. Makruhnya dalam pengertian tarkul aula, ya, atau khilaful aula, maka lebih baik dilakukan. Jadi tampaknya kalau seperti sholat rawatib, meskipun sholat rawatib itu juga begitu dianjurkan oleh Rasul, tapi mereka tidak mengatakan meninggalkan, yang saya tahu ya maaf, yang saya tahu meninggalkan rawatib itu nggak disebut sebagai khilaful aula. Tapi sama-sama nggak dapat pahala. Sama-sama nggak dapat pahala. Tapi juga sama-sama nggak mendapatkan dosa. Kalau melakukan dapat pahala, kalau meninggalkan sama-sama nggak mendapatkan dosa. Cuma mungkin kalau sampai tidak melakukan witir, itu tampaknya lebih jelek. Itu secara spiritual itu beda. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Waktu tinggal 10 menit lagi, silakan. Ya, 10 menit lagi. Silakan kalau ada yang nambahkan. Mungkin Pak ada di sini nukilan dari Imam Dr. Wahbah Zuhaili di kitab usul fikihnya di Al-Wajiz, kan ada 2 kitab usul fikih beliau, setahu ana. Izin share Pak. Gimana? Kelihatan nggak di? Ya. Al-makruh Yang di bawah istilah Hanafiyah fil makruh tahriman bahwa matol basyari tarku ala wajhil hatam wal ilzam dalil dani, sama kayak tadi Pak, mungkin kabar ahad, tapi contohnya sini dia menggunakan apa, bai ala bai akhir atau khidbah ala khidbatil akhir. Sedangkan ya itu tahrim ya, itu tahrim, makruh tahrim, makruh tahrim gitu. Tahrim. Kemudian yang makruh ditanzih, di situ beliau mencontohkannya dengan di sini apa? Artinya bahwa matalaba syari' tarkuhu la ala wajhil hatim wal ilzam. Tapi contohnya di sini makan apa? Daging ka'aklil luhumul khail, daging kuda pada saat perang. Lil haja ila fil hurub. Ya. Di Al-Wajiz fi usul fiqh ya. Ya, ini Al-Wajiz usul fiqhnya Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi bedanya tolaba ala tarkihi gimana tadi yang makruh tanzih? Ma tolabahu syar'an tarkahu la ala wajhil hatam wal ilzam. Ma tolabahu syari' tarkuhu. Ya. Yang tahrim. Yang tahrim. Ya. Ma talaba syari' tarkuhu ala wajhil hatim wal ilzam bidalil dhanni. Bidalil dhanni. Ya. Jadi sebenarnya sebenarnya tadi kan dilarang ya. Yang apa tadi yang makruh tahrim apa tadi contohnya? Lupa. Contohnya bai ala bail akhir. Ya. Itu kan ada larangan kan? Ya, ada larangan di situ. La yabi ahadukum atau ya la yabi ahadukum ala bail akhir wa la yaktub ala khidbatihi. Atau la yaktub ahadukum ala khidbati akhihi wa la yabi ala bai'i akhihi. Itu ada larangan. Tapi larangan ini lil tahrim atau lil karohah. Ya. Artinya memang sebenarnya larangan ini dalilnya mungkin hadisnya ahad.
Pertama itu, kedua kan dari sisi ini, dari sisi dilalahnya. Oh, dilalahnya ya. Dari sisi dilalahnya, yang haram itu apanya? Itu kan haram kaitan dengan akhlak ini. Haram kaitannya dengan akhlak. Tentu bukan haram kaitannya dengan materi yang dilarang. Artinya kalau kita berebut membeli satu barang, kita menang, halal itu kan barang itu. Cuma nggak etis saja. Sudah tawar-tawar dari tadi oleh teman saudara 45. Si penjual bilang tetap saya nggak mau jual kalau 45. Kita datang-datang udah oleh saya 47. Lalu diberikan kepada kita. Kan sama gitu kita. La yabi ala bai'i akhihi. Tapi materinya halal bagi kita, cuma kita Ya. itu mungkin dari dalalahnya gitu, sehingga itu makruhnya makruh tahrim, dilarang. Tapi memang kemana sih ini fokus larangannya ini kemana? Kepada proses atau kepada hukum barang yang dijual? Sama kalau ada teman lagi ngelamar, dia bilang nggak mau masih terlalu muda. Saya nih udah lebih 2 tahun dari dia. Kemudian itu bunyi dalilnya dilalahnya seperti itu. Adzan, betul. Ya. Oke, tapi kalau yang tanzih tadi yang sama-sama ya ghairat tam ya. Ghaira hatmin wa ilzam. Ya. Kalau aja ada yang mau nambah lagi silakan. Pak, maaf mau nanya. Ya silakan. Kalau untuk makruh tahrim tuh apa bisa disebut untuk hal makruh tahrim tuh yang lebih kayak banyak mudaratnya? Apa bisa disebut makruh tahrim? Karena nggak sampai mencapai haram gitu. Contohnya mungkin kayak kalau kata para ulama seperti zaman sekarang tuh merokok kan ada yang menyebutkan makruh tahrim. Apa karena banyak mudaratnya sampai disebut makruh tahrim, dan apa bisa disebut makruh tahrim kalau yang banyak mudaratnya untuk tidak mencapai level haram? Iya. Madarat itu termasuk salah satu ilat itu. Madarat itu nanti masuk salah satu ilat dalam tahrim. Kalau madaratnya hakiki, madaratnya qat'i, pasti madarat itu menjadi haram, nggak bisa dikatakan makruh. Tapi kan bahwa madaratnya apa? Madaratnya merokok itu nggak sampai pada tingkatan pasti. Banyak ya buktinya kan banyak orang yang merokoknya rajin umurnya sampai 80 tahun. Kalau katakan itu berkaitan dengan, itu salah satu ya. Salah satu penyebab kanker ini adalah rokok. Penyebab ini adalah apa yang ada di dalam rokok, kandungan-kandungan apa yang pencemar itu yang ada dalam rokok. Tapi kan nggak 100% dari situ. Beda dengan yang kalau minuman yang memabukkan, apabila minuman itu pasti mabuk. Ini rokok kan nggak bisa. Ya selama ini dalam kenyataan sehari-hari itu orang yang merokok jenis rokok anu kemudian mati dalam seminggu. Nah itu kalau udah begitu itu berarti harus tahrim, itu harus haram. Jadi madarat itu kalau keberadaannya qat'i itu menjadi ilat tahrim. Maka nggak bisa dibandingkan madaratnya sedikit atau madaratnya banyak.
Tapi yang madinatul madarat itu bisa dikatakan nanti masuk pada makruh. Diduga. Atau kemungkinan kalau begini akan begini. Kemungkinan kalau banyak merokok akan begini. Itu maka karena tidak pasti, maka itu masuk pada makruh. Tapi meskipun sedikit, kalau pasti itu, dan nanti tingkatan madarat itu juga akan dikaji lagi itu. Pengertian madarat itu kalau memang sudah sampai pada madarat, kan ada darurat, ada tahsin, ada tahsini, ada haji, itu nanti madarat pun dibagi-bagi semacam itu. Oke, itu ya Muhammad Nasir. Jadi kita nggak bisa mengatakan meskipun sedikit kalau madarat dan pasti madaratnya, maka itu menjadi salah satu elat tahrim. Baik Pak, baik, paham. Silakan. Makasih Pak. Yo, Fikri barangkali masih mau memberikan ulasan akhir. Sudah kayak Pak. Sudah. Nah ya. Ini kalau Fikri bisa segera memperbaiki, segera melengkapi, itu mulai dari hukum saja. Yang itu kan ada apa? Yang usul fikih itu nggak usah dicantumkan lagi ya. Pengertian usul fikih, pengertian fikih nggak usah. Dari ini ta'rif hukum aja ke bawah. Ya. Cuma nanti takrif hukumnya yang lengkap sehingga terkandung di dalamnya hukum taklifi dan hukum wadai. Ya, kadang-kadang berarti disatukan di atas Pak ya, berarti ya tarifnya ya. Ya awil wadai ini dilangsungkan saja. Kita menemukan definisi yang utuh begitu. Kadang iktidaan atau tahyiran atau wad'an. Di sini bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Udah langsung itu aja masuk di sini sehingga yang wad'i nanti ini khitabul wad'i ini ke bawah. Ikhtisar Raudhah Imam At-Tufi. Oke, kalau ya tadi kalau Fikri bisa segera menyempurnakan makalah ini, kemudian di-share ke WA group, nanti kawan-kawan bisa mendapatkan masukan dan boleh jadi akan menjadi bagian yang harus kita pahami untuk membahas tema-tema yang akan datang. Itu ya. Insya Allah pekan depan pembahasannya otoritas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Ya, kita garis bawahi di sini sebagai sumber hukum ini yang fokus pembahasan kita ke sini sebagai sumber hukum. Nah, Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum itu ya artinya nggak usah membahas sejarah Quran, nggak usah membahas jumlah ayat, surat pertama, surat terakhir. Kalaupun perlu nggak usah banyak-banyak. Ya. Tapi paling diklasifikasi ayat-ayat akidah turun di Makkah, ayat-ayat hukum turun di Madinah, jumlah ayat hukum berapa, paling begitu. Kemudian sumber hukum atau dalil yang menegaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, hadis kedua. Ya. Kalau hadis syarat-syarat kehujahan hadis nggak usah banyak bahas hadis dhaif ada berapa, nggak usah. Ya. Oke, jadi fokus saja pada ini Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum.
Ya itu saja barangkali pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kembali dengan tema otoritas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Ya. Nanti yang menulis makalah ini coba kalau belum menulis atau kalau sudah coba outline-nya dikirimkan ke saya di WA boleh ya ke WA aja ke WA saya. Ya. Insya Allah Pak, jadwal saya Pak. Siapa? Sayyid Pak. Sayyid Ramdan. Betul. Iya. Ya nanti outline-nya diserahkan ke saya kalau sudah supaya nggak kesana kemari. Siap. Nanti dikirimkan insya Allah. Ya sebelum oke. pembelajaran. Itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi ngeri gini ya, ujian aja. Aduh. Gimana? Astagfirullahaladzim. Kok nggak tampil di layar, Kang? Pakai HP mungkin karena antum.